Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Kamila Oktavia. Saya akan menjelaskan salah satu dari peristiwa kejadian di Eropa. Nah, salah satu peristiwanya ini adalah reformasi gereja. Saya akan menjelaskan sedikitnya tentang apa itu reformasi gereja. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu reformasi gereja. Nah, sebelumnya mau tanya dulu nih, kalian masih bingung gak sih tentang reformasi gereja ini? Untuk menjawab kebingungan kalian semua, simak video berikut ini ya. Jadi, reformasi gereja ini adalah upaya untuk melakukan perubahan ajaran Kristenan agar sesuai dengan Alkitab. Reformasi gereja ini terjadi sekitar abad ke-15. Atau sekitar tahun 1400-an. Nah, maksudnya apa sih dari reformasi gereja ini? Jadi, maksudnya adalah reformasi gereja ini sebuah upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi berupa sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu. Nah, itu terutama adanya penjualan surat pengampunan dosa atau yang biasa kita sebut dengan surat akhlak. Nah, jadi tujuan reformasi gereja ini yang ada 3. Yang pertama, mengembalikan ajaran Katolik kepada kebenaran sesuai dengan ajaran Kristus. Yang kedua, memberantas kepentingan yang memanfaatkan kekuasaan gereja dan merugikan masyarakat, serta menjauhkan gereja dari politik praktis, utamanya persekongkolan dengan kerajaan Eropa. Oke, lanjut ke tokoh-tokoh reformasi gereja. Di sini ada 4 yang saya tuliskan. Yang pertama ada Martin Luther, yaitu dia dari tahun 1483 sampai 1546. Ia menempel 95 dalil di pintu dan tembok gereja Wittenberg pada 31 Oktober 1517. Yang kedua yaitu tokoh ada yang bernama Ulrich Zwingli. Ia dari tahun 1484 sampai 1531. Pada tahun 1519, Zwingli menjadi pendeta Grossmünster di Zurich, tempat ia mulai mengkhotbahkan gagasan-gagasan tentang reformasi gereja Katolik. Tokoh yang ketiga yaitu Johannes Calvin dari 1509 sampai 1564. Ia membuat seperangkat peraturan gereja untuk gereja reformasi di sana. Dan tokoh yang terakhir yaitu William Tyndale, yaitu dari tahun 1494 sampai 1536. Tyndale ini adalah akademis Inggris yang terkenal karena kontribusinya menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris atau yang disebut dengan Alkitab Tyndale. Lanjut, selanjutnya yaitu sebab terjadinya reformasi gereja. Jadi, penyimpangan terhadap ajaran Kristiani oleh gereja menjadi faktor utama dari reformasi gereja ini. Ditambah penjualan indulgensi, penyimpangan sakramen suci, takhayul, dan mitologisasi, pajak yang memberatkan masyarakat, serta korupsi oleh pihak gereja. Reformasi juga didukung oleh perkembangan beberapa paham baru seperti nasionalisme, kapitalisme, dan humanisme, serta penemuan mesin cetak yang memudahkan masyarakat untuk mempelajari kritik dan ajaran golongan reformis penantang gereja. Dampak dari reformasi gereja ini, yang pertama ada dominasi gereja dan paus melemah terhadap institusi politik, sehingga memunculkan negara-negara yang bersikap independen.
Yang kedua, munculnya sekte-sekte baru menyebabkan ada banyak alternatif terhadap ajaran Kristiani. Yang ketiga, berkurangnya penggunaan sakramen suci dan takhayul Kristiani memusatkan keyakinan pada kebenaran Alkitab dan ajaran Kristus. Yang keempat, munculnya royal absolutisme yang berpuncak pada kekuasaan raja-raja sebagai wakil kekuasaan Tuhan. Yang kelima, meruncingnya konflik Katolik Protestan. Misalnya pada perang 30 tahun 1618 sampai 1648 itu terjadi. Dan yang terakhir yaitu meluasnya akses terhadap Alkitab berkat upaya penerjemah dan publikasi Alkitab untuk setiap jemaat. Jadi kesimpulannya adalah reformasi gereja ini yang terjadi pada abad ke-15 bersanding bersama Renaissance sebagai upaya masyarakat Eropa keluar dari gelapnya peradaban akibat belenggu gereja Katolik. Praktek keagamaan menjadi lebih inklusif dan tidak lagi membebani rakyat. Konsep keagamaan baru ini juga menjadi dorongan dalam semangat penjelajahan dunia atau yaitu gospel. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya secara singkat ini. Mohon maaf karena penjelasan ini banyak kekurangan dan kesalahan karena saya juga tentunya masih belajar. Nah, bagi kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan, tanyakan langsung ke saya ketika masuk sekolah ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.